Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 20233047 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan serta cara pakai dari tab layout pada Microsoft Word. Nah, sebelumnya tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut atau yang dimaksud dengan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word merupakan bagian dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah kata. Nah, Microsoft Word ini sebenarnya terdiri dari banyak tab yang bisa membantu kita untuk mengolah kata seperti tab Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Help. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang tab layout. Nah, tab layout sendiri itu terdiri dari tiga bantuan atau pokoknya tiga itulah. Yang pertama ada page setup, yang kedua ada paragraph, yang ketiga ada arrange. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama itu ada margin. Nah, margin ini digunakan untuk mengatur tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah sebuah halaman atau dokumen. Nah, untuk agar terlihat marginnya terlebih dahulu kita atur dulu garis tepi, karena ini belum ada garis tepi. Nah, di sini kita buka Advance. Kita cari show text garis. Nah, sekarang sudah terlihat garis tepi dari ini, dari teks. Nah, untuk margin akan terlihat seperti ini. Ini margin normal, yaitu bertepi atas 1 cm, 1 inci, kiri 1 inci, kanan 1 inci, dan bawah juga 1 inci. Nah, di sini juga banyak tipe margin lainnya, seperti ada wide, akan berubah menjadi seperti ini, ada moderate, ada narrow, dan apabila kita ingin membuatnya seperti keinginan kita sendiri, kita bisa ambil di custom margin. Nah, tinggal kita isikan di sini kita ingin batas atasnya berapa, batas kirinya berapa, batas bawah berapa, dan batas kanan itu berapa. Nah, selanjutnya kita masuk ke orientation. Orientation ini berguna untuk mengatur orientasi dari halaman. Seperti ini. Orientation itu terdiri dari dua pilihan. Yang pertama ada portrait, yaitu berdiri dengan posisi berdiri. Dapat kita lihat dengan jelas. Kita minimize terlebih dulu. Nah, ini dalam posisi portrait atau berdiri, dan landscape dalam bentuk mereng. Nah, jadinya begini. Oke. Selanjutnya di sini kita ada size. Size ini adalah untuk memilih ukuran halaman yang kita gunakan nanti pada saat di print. Nah, halaman yang digunakan saat memprint itu kan tergantung beberapa ukuran kertas. Ukuran kertas kan ada F4, ada A4, ada A5. Nah, kita tinggal pilih di sini mana yang kita inginkan. Sini ada A4, maka akan jadi seperti ini. A3 akan menjadi seperti ini. A5 akan menjadi seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi. Lalu selanjutnya ada pilihan columns di sini.
kolom ini digunakan untuk membagi atau mengkolom seperti ini. Nah, saya tekan cursor di sini. Nah, ketika diberi dua kolom, maka dia akan terpisah menjadi dua. Nah, seperti ini. Ini bisa 3, bisa 2 buah, tapi yang kiri lebih kecil dan yang kanannya lebih besar. Bisa juga 2 buah yang kanannya lebih besar, yang kirinya lebih besar, yang kirinya lebih kecil. Atau jika kita ingin kolom yang kita inginkan seperti 4, 5 atau lebihnya, kita bisa ambil di more column. Nah, number of columns di sini kita tukar menjadi 6 mungkin. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada breaks. Breaks itu digunakan untuk membagi halaman. Nah, misalnya kita taruh di sini. Kita jump terlebih dahulu. Misalnya kita menaruh kursornya di sini. Oke, maka ketika dipilih akan seperti ini. Nah, langsung berpisah dia. Breaks. Memisahkan. Nah, ada juga breaks-nya menjadi kolom. Seperti ini. Nah, kalau di sini berfokus pada membagi dalam satu buah halaman. Nah, sedangkan ini berfokus pada membagi dari beberapa halaman. Gitu. Ini. Kita ingin pindahkan dia ke halaman baru. Nah, langsung jadi. Nah, nanti bedanya dengan yang breaks pada ini, ketika kita menghapus. Nah, harusnya biasanya kan kalau kita menghapus, misalnya kita hapus ini. Kalau misalkan kita menambah kata. Nah, ini tidak tergeser ke bawah. Nah, kita utuh. Kembalikan lagi. Nah, ada juga di sini line numbers, yaitu penomoran per baris. Nah, seperti ini. Continuous, ada pilihannya, ada continuous, restart each page, restart each section, suppress for current paragraph. Kalau continuous itu sifatnya meneruskan dari atas. Kita coba pilih continuous. Otomatis per baris itu langsung dinomori. Nah, jika kita enter atau kita backspace, maka nanti penomorannya akan otomatis. Jadi kita di sini bisa ngisi lagi. Tuh. Nah, jika kita pilih penomorannya restart each page. Jadi kita penomoran ini per halaman. Seperti ini. Pada halaman 1 nomornya sampai 44. Nah, Ctrl A, kita buat 2 halaman. Nah, langsung pada halaman baru dimulai lagi dari nomor 1. Jika pilihan restart section sama saja, nanti kita pilih dulu yang mana yang kita
memori, baru kita tekan restart section. Selanjutnya di sini ada hibernation. Hibernation ini gunanya dalam kasus pemenggalan, misalnya ini. Kita beri di situ otomatis ya. Nah, jika kita pastikan, nah maka akan terjadi pemenggalan secara otomatis tanpa merusak paragraf. Contoh, dia otomatis terpisah dengan ada tanda strip. Nah, kita berpindah ke tab paragraf. Tab paragraf ini digunakan untuk yang indent digunakan untuk menambah lekukan. Nah, lekukannya ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, seperti ini. Kita blok dulu. Nah, jika kita ingin menggesernya ke kiri, maka akan jadi seperti ini. Kita lihat. Jika kita ingin menggesernya ke kanan, maka akan jadi seperti ini. Lihat. Nah, di sebelahnya ada spacing. Spacing ini untuk spasi, yaitu before dan after. Nah, kita blok dulu. Untuk before, ketika ditambahkan maka akan jadi before itu maksudnya di sini bagian atas dari sebuah paragraf. Tunggu, kita bikin jadi 2 paragraf dulu. Oke, sudah terpisah. Nah, nanti ketika kita menambahkan before pada paragraf ini, maka otomatis dia akan naik. Nah, kita taruh di baris pertama saja. Nah, otomatis dia akan naik. Akan turun, mohon maaf. Ya, turun. Nah, tapi apabila after, maka dia akan menurunkan paragraf di setelahnya. Kita lihat. Oke, next ada selanjutnya ada positions. Nah, positions ini digunakan untuk gambar, berfokus pada gambar, posisi gambar. Nah, kita ambil dulu gambar. Nah, di sini ada gambar bineka burung Garuda. Nah, kita ingin posisikan misalnya ini berfokus pada halaman. Jadi kita ingin memposisikan gambarnya pada kiri atas halaman, maka di sini. Dan otomatis teksnya akan berada di sebelah dari gambar tersebut. Jika kita posisikan di sebelah kanan, nah maka otomatis teksnya akan berpindah ke sebelah kiri. Jika kita posisikan di tengah, maka teksnya akan otomatis memberikan space untuk gambar yang ada. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke web text. Web text ini sama gunanya untuk mengatur gambar dan tulisan juga, namun ini lebih berfokus pada teks. Misalnya kita pilih in front of the text, maka gambarnya akan menjadi di depan teks. Nah, jadinya begini. Nah,
Tuh, teks tidak terganggu sama sekali, tapi gambar dapat berpindah. Misalnya kita pindahkan dari behind text, nah gambar tidak terganggu, teks juga tidak terganggu. Oke. Nah, terus untuk pilihan bring forward, kita contohkan dengan objek. Ini kita ambil sebuah objek segitiga, kita taruh di sini. Oke. Kita ambil lagi itu bintang. Oke. Di sini kita ganti warnanya agar terlihat berbeda. Oke. Ini ketika kita pilih pilihan misalnya kita ingin bring forward ini dalam bahasa Inggris artinya bawa ke depan. Jadi objek yang kita pilih atau yang kita select itu akan dibawa ke depan oleh pilihan ini seperti ini. Nah, oke. Begitupun kalau misalkan kita ingin memajukan bintangnya. Nah, gitu. Sedangkan ini adalah kebalikan dari bring forward, yaitu send backward. Dalam bahasa Inggris artinya taruh lagi ke belakang. Maka akan terjadi seperti ini. Gitu. Objek yang kita pilih akan terletak di belakang objek yang lainnya. Jika kita milih segitiga, kita ingin menaruh di belakang dari bintang, maka akan dari seperti ini. Nah, begitu. Nah, lalu selanjutnya ada selection pane. Selection pane ini gunanya untuk menampilkan dan menyembunyikan objek. Misalnya kan di sini ada dua objek. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada segitiga nih. Yang dibirukan ini adalah segitiga. Nah, birunya berpindah ini jadi bintang, oke? Misalnya kita ingin di sini ada pilihan hide dan munculkan, hide and show. Jadi kalau misalnya kita ingin menyembunyikan bintangnya, maka tinggal kita tekan ini. Nah, maka bintangnya otomatis hilang. Begitupun dengan segitiga, jika ingin kita hilangkan ini. Jika kita ingin menghilangkan semua objek yang ada, kita tinggal menekan tombol hide all. Dan jika kita ingin menampilkannya semuanya, tinggal pilih show all. Yang begitu. Selanjutnya ada align. Align ini untuk memindahkan objek. Nah, di sini kita pilih align top. Nah, maka dia akan otomatis pindah ke atas. Align middle, untuk pindah ke tengah. Tidak nanti ke bawah ya. Align top, nah begitulah. Begitu. Selanjutnya ada pilihan group. Group ini adalah untuk, nah di sini ini kan awalnya satu objek dan bintang ini satu objek dan segitiga ini juga satu objek, merupakan satu objek. Nah, bagaimana caranya kita ingin menggabungkan bintang dan segitiga ini? Misalnya kita ingin posisinya selalu seperti ini. Mereka tidak boleh dipindah-pindahkan, ukurannya tidak boleh berubah. Tentu kita harus menjadikan mereka satu objek kedua-duanya agar gampang untuk dipindahkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pilihan grup. Nah, seperti ini. Grup, kita pilih objek keduanya. Bagaimana cara memilih kedua objek? Nah, tekan dulu salah satu objek, lalu tekan shift, lalu tekan objek yang lainnya. Ini.
Nah, jika kedua objek sudah terpilih, maka tinggal pilih pilihan grup. Lalu mereka akan menjadi, grup kan? Nah, lalu mereka akan menjadi satu kesatuan yang nggak bisa lagi dipisahkan. Kemana saja kita akan pisahkan, mereka akan tetap pada posisi yang sama. Nah, jika kita ingin membatalkan grupnya, maka tinggal pilih lagi grup tadi, lalu buat ungroup. Maka mereka akan menjadi masing-masing lagi. Nah, selanjutnya terakhir ada pilihan rotate. Nah, rotate ini adalah untuk merotasi objek yang kita lihat. Misalnya kita memilih segitiga. Kita ingin merotasikan segitiga ini. Pada rotasi itu ada beberapa pilihan, yaitu rotasi ke kanan 90 derajat, rotasi ke kiri 90 derajat, flip vertikal, flip horizontal. Nah, jika segitiganya dipilih, tadi kan awalnya segitiganya menghadap ke atas. Nah, ketika kita rotasikan 90 derajat ke kanan, maka akan jadi seperti ini. Ketika kita rotasikan 90 derajat ke kiri, maka akan jadi seperti ini. Karena sebelumnya dia ke kanan, jadi kalau 90 derajat, maka dia akan kembali seperti semula. Jika ingin ke kiri lagi, tekan sekali lagi. Lalu untuk membuatnya berlawanan arah, yaitu flip, maka pilih flip vertikal. Maka dia akan jadi seperti ini. Dan ini flip horizontal. Ini. Baiklah, saya rasa dengan penjelasan yang saya jelaskan barusan mengenai step trade-off, kegunaan dan cara menggunakannya dapat dipahami dengan baik. Dan saya yakin informasi dan ilmu yang baru saja saya bagikan ini berguna bagi kita semua. Saya Lutfi Putri Chandra, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.